itu. Gitu, terus ada batunya kecil. Kamu bukan orang sini, jangan kuasai pecah-pecah kampung kami. Segitunya itu loh penilaiannya. Padahal kita itu udah sosial, juga gak tahu apa-apa, tapi berkorban, ninggalin suami, anak, pagi, siang, malam, kok penilaiannya segitu, gitu. Jadi ya. Jadi gimana? Menurut Mbak Nunu bagaimana? Ya artinya memang Mbak Nunu diperhitungkan gitu. Ya, Bu Nunu pada waktu itu memang cara organisasi ini barusan 4 bulan pada waktu rem itu aja. Lah ini tanggapannya dari teman-teman itulah. Sehingga sebenarnya saya tidak bisa berbuat banyak. Dalam arti kata lain, ya memang adanya itu, ya terserah lah ya itu gitu. Tetapi memang sebenarnya saya pribadi, ya memang rodok kecewa. Mereka itu takut. Ya, karena takut sekali kalau dipimpin seorang perempuan yang belum berpengalaman sama sekali menghadapi orang-orang yang penting ya, apalagi di dalam demo-demo itu sendiri. Kalau sebenarnya dikepalai seorang perempuan yang belum pengalaman memang sangat berat. Kepemimpinan Pak Andreas ini ada apa masalah Pak Bunda itu? Kok ujuk-ujuk istilahnya ada masalah terus langsung penyopotan istilahnya. Tidak penyopotan. Regenerasi Pak. Ya, Generasi tapi kan dengan catatan harus Pak musyawarah dulu. Mbak Nunu kemarin sebenarnya prosedur yang dilakukan ini sudah jalan, artinya sudah melalui mekanisme lah, sudah melalui prosedur yang benar. Artinya karena paguyuban Stren kali ini adalah merupakan sebuah organisasi perjuangan rakyat yang sedemikian banyak, sehingga orang-orang yang tahu persis seluk-beluknya untuk menjadi sekjen ini tidak ditutup. Nah, sebagai tanggung jawab yang penuh, sebagai tanggung jawab utama ini ada di sekjen. Nah, ini yang jadi persoalan. Itu harus dipikirkan. Ini hanya ini kita coba mengadopsi dari kekhawatiran dari warga sing biasanya gak tahu bengok atau gak pernah teriak kok dingaren. Jadi kok dingaren berteriak-teriak. Reaksi ini menunjukkan bahwa ada rasa memiliki yang tinggi terhadap paguyuban. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ingin paguyuban ini dipimpin oleh orang yang tidak punya kemampuan. Itu ada pasal bab 2 soal keanggotaan. Di pasal setiap anggota PWSS atau paguyuban itu bisa pemilik rumah atau orang yang menempati rumah orang lain, atau bisa juga pengontrak. Dia berdomisili di Stren Kali. Siapapun yang menjadi anggota pemilik KTA itu dia punya hak itu, hak memilih dan dipilih. Terus ini adalah aturan-aturan yang kita bikin untuk supaya organisasi ini bisa jelas gitu. Kemudian halaman keduanya Bapak bisa lihat, ini adalah proses penjaringan di RT 7. Ini saya ingin mengatakan bahwa munculnya Nunu itu bukan dari kami, tapi justru dari warga RT 7. Nah, ini bisa Bapak lihat ini ya. Di RT 7 jumlah KTA-nya 141. Yang milih, yang didatangi oleh Yuli untuk mencalon itu ada 119 anggota. Yang tidak memilih ada 22. Nah, itu tidak memilih itu mungkin ketika didatangi orang yang tidak ada gitu ya, atau dia nggak punya calon, usulan warga sendiri. Itu ada 3 besar itu. Mas Sokeh itu mendapatkan 88 warga yang mencalonkan Mas Sokeh menjadi sekjen. Yang kedua Pak Murjito 55. Kemudian Mbak Nunu itu dapat 13 orang yang mencalonkan Nunu menjadi sekjen. Kemudian calon wakil sekjen Mbak Nunu menempati urutan pertama, 25 suara dia. Warga yang mencalonkan Mbak Nunu menjadi wakil sekjen. Kemudian disusul dengan Mbak Umi, Mbak Supri, dan seterusnya. Kemudian untuk calon korwil, kita tanya juga siapa? Mbak Nunu lagi-lagi mendapatkan suara paling banyak. 52 dia mendapatkan. Pak Andreas sudah berkeliling dan bertanya pada semua orang itu untuk diminta kesediaan. Semua yang dicalonkan oleh kampungnya itu
menyatakan tidak bersedia dengan berbagai macam alasan. Hanya Nunu saja yang menyatakan bersedia. Nah, di dalam aturan begitu ya, kalau hanya satu calon yang bersedia, maka tidak bisa dilakukan pemilihan. Bagaimana mungkin dia cuma satu calon begitu kan? Sehingga waktu itu ada panitia dan juga ada koril-koril juga yang datang begitu ya. Kemudian sudah kita aklamasi calon tunggal. Akhirnya Nunu yang kemudian diminta untuk menduduki jabatan sekjen itu. Nah, Nunu karena sendiri, dia juga kemudian diminta untuk siapa kira-kira calon yang cocok bisa kerjasama dengan dia. Dan dia meminta kesediaan Gatot dan ternyata Gatot bersedia. Seandainya ya, mayoritas warga ketika sosialisasi menolak, maka calon ini nggak jadi. Tapi sebaliknya ketika mayoritas anggota itu menerima, ya dia harus jadi. Karena ada penolakan di RT 7, maka penolakan ini tidak bisa kita ingkar, gitu ya. Ini tidak bisa kita abaikan. Ini harus diperhatikan, ini serius gitu ya. Usul kami adalah RT 7 munculin aja calon yang bukan Nunu. Kalau memang Nunu ditolak, munculkan calon, kemudian kita bikin pilihan ulang yang salah satu calonnya adalah Nunu dan Gatot. Pilihan ini kita langsungkan di semua kampung, semua orang memilih. Nah, nanti proses itu yang harus kita terima siapapun yang menang. Tapi kalau misalnya kebanyakan warga RT 7 khususnya menginginkan Pak Andreas tetap, saya kira ini sesuatu yang nggak bisa diabaikan juga. Dan kami membuka diri aja, kalau kami itu membuka diri aja, nggak apa-apa kalau misalnya Pak Andreas dicalonkan lagi, gitu ya, untuk menjadi sekjen. Nah, tinggal cari wakil sekjennya siapa. Kemudian kita bikin aja pilihan ulang dengan pasangan Nunu dan Gatot. Saya selama di sini atau mengikuti gerak-geriknya ini kegiatan PSBW, ya PWSS. Saya bisa memilih itu Pak Murdito, bagaimana? Monggo. Karena dalam dasar politik bicara itu karena ya dasar pertama kan harus pendidikan. Kalau bisa, apalagi Pak Murdito kan setidaknya kan mantan ustadz kan gitu Pak RW. Jadi kan masalahnya kronologi pemilihan sesuai aturan dan ternyata yang tidak diharapkan tetap menang. Tapi itu memang di sini nggak ada pilihan, saya ngisi sendiri. Iya. Memilih tuh gantian lah sih. Saya aktif. Waktu itu saya milih Pak Joko Harsono. Oh, memang namanya tidak ada. Memang begitu. Kan aturannya hak dipilih dan memilih. Salah. Jadi memang untuk penjaringan tidak ada nama. Semua orang bisa memunculkan nama siapapun. Baru nanti rating tertinggi dimunculkan. Nah, setelah di rating, ternyata si A yang paling banyak dicalonkan, maka dialah yang dianggap bisa maju. Ini organisasi paguyuban memang yang anggotanya sudah 1000 lebih, sudah waktunya punya acuan. Karena kalau enggak nanti setiap orang akan menafsir sendiri-sendiri kayak gini. Kami yang punya andil besar di dalam perjuangan. Mbak Nunu ini lagi lahir lagi mini naik. 2 tahun di sini, baru 4 bulan setelah rep itu baru mengenal paguyuban. Itu sangat ditakutkan, Mas. Datanya ini gitu loh. Saya kan nggak bisa, Mbak Nunu jangan. Ya betul. Warga yang ngusul kok. Bagaimana saya harus menolak? Gini aja. Ya betul, saya sudah membetulkan. Sekjen sekuat apapun harus di-backup dari belakang oleh seluruh warga. Ini baru akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Karena memang ini aturan-aturan semuanya sudah dilakukan dan tidak ada yang salah. Nah, dari mekanisme dan prosedur sudah dijalankan. Nah, ini karena tidak ada yang salah ya kita harus menerima. Karena saya yakin ketika Pak Andreas tidak menjadi sekjen, beliaunya nanti akan duduk menjadi Dewan Pertimbangan. Iya. Jadi ada di Dewan Pertimbangan. Artinya, kalaupun tidak jadi sekjen, langkah-langkah yang akan diambil oleh sekjen itu atas pertimbangan Dewan Pertimbangan. Ya. Jadi kita sadari atau kita berpikir dewasa lah. Karena apakah kita yang keliru atau kita yang tidak benar? Ya. Ataukah memang kita ini tidak benar yang salah, kemudian tidak memahami prosedur yang sudah berjalan.